Jumianti, mana nih petantang petentengnya lagi? Kemarin Congoro luar biasa bilang mayoritas ber-IQ jongkok. Sekarang malah otak lu yang jongkok. Kasus Sahara rupanya terus meluas dan menyeret sejumlah pihak di sekitarnya. Salah satu sahabatnya, Siti Jumianti, kini menjadi sorotan setelah pernyataannya di media sosial dianggap menyinggung umat beragama. Dalam video yang beredar, ia menyebut kaum agama mayoritas dengan istilah yang merendahkan, sehingga memicu kemarahan publik. Meskipun ia telah menyampaikan permintaan maaf dan mengaku hilaf, banyak pihak menilai bahwa perbuatannya tidak bisa dibiarkan karena termasuk dalam kategori ujaran kebencian berbasis agama. Seorang advokat dengan akun @bunggehn mengulas hal ini secara hukum, menilai bahwa tindakan Siti Jumianti dapat dijerat pasal 156A KUHP tentang penodaan agama dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Ia juga mengajak publik untuk ikut menyuarakan pendapat melalui pemungutan suara, guna menentukan apakah kasus tersebut perlu dilaporkan kepada pihak berwenang. Seruan ini muncul sebagai bentuk dorongan agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan intoleransi dapat diberantas dari akar-akarnya. Salam keadilan Sobat AN. Kali ini saya akan membahas yang sedang ramai, masih seputaran kasus Nurul Sahara, di mana teman Ibu Nurul Sahara atau sahabatnya menyampaikan dalam media sosial atau di media digital, menyampaikan bahwa kaum agama mayoritas ber-IQ jongkok, walaupun dia sudah meminta maaf karena khilaf menyampaikan hal itu. Tapi menurut saya, kalau dikaji pada pasal 156 huruf A KUHP, itu setiap orang yang dengan sengaja mengeluarkan pendapat atau perbuatan yang sifatnya permusuhan terkait penodaan terkait suatu agama, dan itu jika dilakukan melalui tertulis atau media sosial ada ancamannya 6 tahun penjara. Nah, menurut Sobat AN, apakah sahabat dari Nurul Sahara itu bisa terjerat pasal 156 KUHP tentang terkait penodaan agama? Kalau kita berbicara kaum agama mayoritas ada IQ jongkok, kita lebih tahu bahwa mayoritas agama di Indonesia adalah Islam, sedangkan dirinya juga beragama Islam. Namun dalam KUHP itu tidak memandang kamu beragama apa di Indonesia. Ketika dia mengujarkan suatu kebencian, perbuatan yang sifatnya memprovokasi terkait penodaan agama, itu bisa diusut atau dilaporkan. Nah, menurut Sobat AN, apakah perlu teman Nurul Sahara itu dilaporkan kepada kepolisian setempat dikarenakan menista agama mayoritas? Nah, mungkin Sobat HN bisa berkomunikasi atau bisa berdiskusi di kolom komentar Bung HN untuk menentukan apakah Sobat HN yang melihat video ini untuk berpolling apakah sahabat Nurul Sahara itu dilaporkan atau tidak. Jika votingnya banyak untuk diusut, maka kita harus bergerak sebagai agama mayoritas untuk melakukan upaya pelaporan terhadap sahabat Nurul Sahara, yaitu Jumianti. Walaupun dia meminta maaf di dalam videonya selanjutnya karena khilaf dan segala macam, namun itu akan menjadi sebuah pelajaran ketika kita melakukan upaya hukum agar diuji. Perkataan yang disampaikan sahabat Nurul Sahara tentang kaum agama mayoritas ber-IQ jongkok, itu kita akan uji apakah dia masuk dalam unsur pasal 156 huruf A KUHP dengan ancaman 6 tahun dikarenakan dia menyampaikan melalui media elektronik. Terima kasih Sobat AN, saya tunggu komennya untuk bisa meng-up kasus ini karena di Indonesia tidak ada saling membenci atau intoleran terhadap agama apapun di Indonesia. Terima kasih dan salam keadilan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lah, bukannya kemarin-kemarin petantang petenteng, kok sekarang kayak ayam sayur? Bentar, sorry, masuk angin.
Makanya Mbak kalau bela sahabat boleh ya kan. Jangan kayak jagoan, sahabat lu yang punya masalah, lu yang petantang petenteng. Masalah sahabat lu belum kelar, lu dapat masalah. Hahaha, kasihan banget si Jumianto. Kenapa dia pamit dari media sosial? Karena data pribadinya udah kesebar luas. Nah, katanya itu sudah diketahui sama mertuanya. Makanya kalau punya congor itu ya, jangan terlalu berlebihan, pakai rem kalau ngomong. Kemarin nantangin, sekarang kayak ciut, kayak semut kecil jalinya. Udahlah ya, mending tidur. Capek gue liatnya. Tadinya gue bodo amat sama temennya si Sahara yang ini nih. Tapi pas ada yang nunjukin gue karena dia melecehkan agama Islam, buset deh. Sembarangan loh. Lu kalau punya masalah sama netizen jangan bobo agama. Maju aja nih gue gampar mulut lo. Bobo agama lo, agama dihina-hina lo. Ini namanya udah penistaan agama. Kalau lu marah sama netizen, gue bodo amat, nggak peduli gue. Mau lu belain Sahara kayak belain siapa kayak bodo amat. Bukan urusan gue juga. Tapi lu udah bawa-bawa agama, pengen gue gablogin be rasanya. Gue goreng cabe mulut lu nih. Sembarangan lu bawa agama lu, ngina-ngina agama. Kalau marah sama netizen jangan bawa agama. Agama, netizen. Percuma lu pakai kerudung kalau begitu. Orang pantas lu pakai kerudung. Buka be kerudung lu. Pakai karung. Gregetan banget gua agama lagi dibawa-bawa, dihina-hina gitu. Gua gablogin juga lu. Mandat banget lo. Nggak mau minta maaf sama Imin, aku tidak mau. Enjum Yanti, gue manggilnya Enjum aja, Enjum ya, Enjum. Bibir lo kenapa itu bengkak kayak kantet tawo? Apa habis dicipok ya sampai bengkak begitu, dah. Iya, katanya lu udah minta maaf ya sama netizen ya. Gue mau cakep, gue kasih jempol dah. Emang begitu kita, apalagi kalau kita orang sekolahnya tinggi ya. Kalau kita salah harus fair, kudu minta maaf. Lagian lu mah kan dengar cerita cuma dari temen lu doang, Jahara. Tapi netizen mah udah pada pinter. Lihat video-videonya aja juga kelihatan tuh siapa yang songong. Ya, orang tua lah dikatain dugong. Mending yang ngatain cakep ya kan, yang ngatain badannya belebek-belebek. Kalau apa-apa bisanya keroyokan, bawa pasukan sirkus, ya bawa gorila coklat. Jum, sekalian aja lu minta maaf sama Haji Imin, sama bininya. Beliau mau orang soleh sama soleha, insya Allah dimaafin daripada lu kebawa-bawa, keseret-seret. Jum, kesian laki sama anak lu, ntar lu tinggalin lu pakai baju orang. Udah ya, lu minta maaf, akur ya. Bismillah, udah sembuh, minta maaf, sembuh, setannya kabur. Baru ini ada sosok wanita yang mengaku sebagai teman ataupun sahabat dari Sahara yang berseteru dengan Yaimim. Ya kalau kita lihat sih dia mengaku bahwa kuat banget dan dia itu nggak akan kena mental dengan hujatan yang dilakukan oleh netizen terhadapnya. Namun tanpa sadar dia pun mengucapkan sebuah kalimat yang justru itu membuat dia terancam. Tanpa berlama-lama, tiba-tiba akun media sosialnya itu langsung di-privat dan video permohonan maafnya itu lantas diunggah ke media sosial. Ya sekedar saran aja sih ya kalau memang niatannya untuk mengungkapkan sebuah kebenaran, ya ungkapin aja sesuai fakta yang ada. Biarkanlah netizen yang akan menilainya. So kalau kalian ngelihatnya gimana teman-teman? Kemarin katanya nggak takut, nggak kena mental. Kok sekarang tiba-tiba klarifikasi? Ada apa sih? Jumianti, mana nih petantang petentengnya lagi? Kemarin Congoro luar biasa bilang mayoritas ber-IQ jongkok. Sekarang malah otak lu yang jongkok. Udahlah, nggak usah sosok ngebela sebegitunya sama sahabat lu yang model durhaka, model durjana, yang kelakuannya lebih dari dajjal. Nggak usah lo sosok ngebela segitunya. Ujung-ujungnya lo klarifikasi kan. Udah tahu sahabat lo lagi dihujat satu Indonesia karena kelakuannya yang melebihi dajjal. Kalau lo nggak samanya, kalau lo sayang bener sama sahabat lo, ya harusnya kalau salah ya dinasehatin, bukan dibela. Kok malah jadi 11-12 kayak sahabat lo si Dugong. Ujung-ujungnya sekarang lo klarifikasi. Kenapa? Udah berpengaruh ke kerjaan. Apa ditegur sama suami? Ditegur keluarga? Iya, jadi sekarang melempem. Ya berarti yang negur lu masih waras.
Karena emang sahabat lu yang salah, lu gak usah ngebela. Apalagi sampai sebegitunya ngatain mayoritas ber-IQ jongkok. Ternyata yang jongkok siapa? Lu. Terus terang aja gue benci, gue enek, gue jijik banget sama yang belain si Sahara. Lu pada tahu nggak sih sama yang namanya Jumianti? Jumi, lu nggak belajar dari kejadian Sahroni kemarin? Sumpah mulut lu asal-asalan banget ya, gue sih bilang mampus pas video klarifikasi lu lewat di FYP gue. Lu bilang Jumi katanya lu dibesarkan di dalam keluarga yang agamanya sangat baik, tapi mohon maaf ya kelakuan lu tidak mencerminkan itu semua. Lu satu circle sama si Sahara. Oh, pantesan ada plus minus. Sifat adu domba lu tuh kuat banget ya, persis sama temen lo itu. Lu bilang apa Jum kemarin? Hah? Agama mayoritas itu IQ-nya jongkok, iya. Lah agama lu sendiri apa Jum? Terus fungsi yang ada di kepala lu tuh apa? Jum, gue tuh gak peduli ya sebagai neti. Ya lu mau belain si Sahara, mau lu jilat telapak kakinya si Sahara ya. Tapi tolong kata-kata lu ya kan dijaga. Jangan asal jeplak. Ternyata pertemanan tuh sepengaruh itu ya guys ya. Pantes lu cocok sama si Sahara. Sejenis kuman kampung yang tidak beradab. Gue kebayang-bayang deh Jum, muka lu yang itu ya kan waktu lu bilang segitu aja, hujat lagi, nggak kena mental. Udah keluar tuh kan kata-kata dari mulut lu yang nantang-nantang netizen Indonesia ini ya kan, sekarang masih waras Jum. Enak aja lu meminta maaf, proses lah, kejar, usut, laporkan ya. BTW, emang bener katanya lu mantan leci di Batam sama si Sahara? Gue nanya nih.